Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Balik lagi bersama saya Kiai Haji Iman Alhamdulillah ya, malam ini dan juga bersama rekan saya ada siapa? Aib Kirisik. Aib Kirisik. Mentang-mentang di Kebon Awi jadi Aib Kirisik dan Haji Iman Alhamdulillah. Dan untuk malam ini Ri, insya Allah ya, alhamdulillah kita telah kedatangan beberapa narasumber dan karena ini forum yang serius, baiknya nada suara dan kecemprenggan kita harus dihilangkan. Jangan. Biasa aja lah gitu ya. Enggak lah, kita harus ternyata serius. Kenapa saya bertindak dan memakai Jojo Dog di sini? Karena tujuan saya adalah di sini membenarkan yang salah-salah. Pada saat nanti ketika perbincangan di antara saudara-saudara ini, diskusi ini ada kira-kira ada yang salah kita benerin. Karena sesungguhnya keraslah ketika ada kesalahan dan kemungkaran di antara kita. Jadi ya, Masya Allah. Baiklah, sebelum kemana-mana kali ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber langsung ya. Dan kita sini agak serius nih. Seriusnya adalah kita coba untuk bagaimana sih pemuda seharusnya sekarang ini. Karena lu kudu serius narasumber berarti. Ya iya. Harus serius narasumber berarti kalau kita bertiga nih. Serius banget. Oh, serius banget. Ya kan? Harus serius banget. Kalau pakai banget berarti nggak serius. Serius berarti. Serius nggak pakai ngat. Jadi kita serius. Maksudnya mudah-mudahan di sini Plank Podcast bisa betul-betul memberikan manfaat lah. Manfaat. Masukan kepada pemuda yang emang tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, rebahan, kaum rebahan. Kaum rebahan yang cuma ngomongin dong bisanya tapi tanpa bertindak. Mudah-mudahan dengan syariatnya para kempoders yang menyaksikan ini betul-betul tergugah hatinya. Amin. Untuk bermanfaat bagi orang lain ya kan ya. Amin. Sebelah kanan saya atau sebelah kirinya Hari dengan baju berwarna kuning dengan tinggi sekitar 167 cm dengan berat badan sekitar 70 kurang dikit. kilogram. Kurang dikit. Kurang lebih. Ada siapa dengan apa? Ada Kang Ramdhani kita tahu ya. Halo, selamat malam Kang. Sampurasun Rampes. Ada suaranya digedein? Sampurasun. Rampes. Karena kita nggak punya clip on, Kempod ini adalah Plank Podcast yang kekurangan equipment kan. Jadi maaf kalau selain pikiran juga tenaga suara tapi keluarkan gitu. Tapi salut sudah mengeluarkan kekurangannya. Iya betul. Kita harus bangga. Inilah kita saling mengisi kekurangan satu sama lain Kang. Betul. Kang Ramdhani ini boleh diperkenalkan sebagai apa di mana di Karang Taruna Kabupaten? Ya. Kebetulan hari ini saya di Karang Taruna Kabupaten Bogor, Ketua Koordinator Bidang Pariwisata dan Olahraga. Tapi kalau datang ke sini, Ya. walaupun kita akan bicara tentang pemuda, secara resmi mungkin bukan undangannya tidak resmi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, tapi paling tidak kita bisa sharing lah tentang pemuda ke depan, ya kan? Karena hari ini saya juga sudah bukan pemuda sebenarnya. Iya. Kalau menurut undang-undang pemuda, Menurut Undang-Undang Pemuda itu 30 tahun. aduh, Lewat. termasuk saya. Kalau saya bapak-bapak muda. Kalau Kang Ramdhani udah bapak-bapak agak tua ya. Sudah tua mungkin. Sudah tua mungkin. Tapi saya muda terus sih. Muda terus. Karena Yang gigi penting saja belum jadi, Pak. Slow. setuju. Karena nggak bisa dipungkiri nih, kita juga akan mengalami hal yang akan dialami Seperti Kang itu ya? sekarang ini Ya. juga. Oke, yang selanjutnya di sebelah kiri tengah. Kang Ram, yang di tengah ini ada salah seorang pemuda yang mencoba untuk berbuat hal di desa kita ini. Insya Allah. Desa Citarenggul ini. Mudah-mudahan kita mohon doanya juga ya supaya apa yang menjadi perjuangan saudara kita ini juga betul-betul bisa sangat betul-betul maksimal. Amin. Baiklah, setelah aman-amanan kita selesaikan saja acara ini. Belum. Udah doa suara. Karena kayak mulai. Alhamdulillah. Iya. Ada siapa dengan ada Kang Galih ya. Nama lengkapnya siapa Kang? Tahu saya Gali Ariesta, Bang. Gali Ariesta. Ariesta. Gali Ariesta ini sebagai apa? Saya sebagai ketua Karang Taruna Citarenggul kebetulan. Desa Citarenggul, Kecamatan Babakan Madan. Babakan Madan, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dong. Karena kita kedatangan tamu dari kabupaten ya harus diucapin. Betul. Bukan ke Aceh Tenggara gitu. Tahu Bang. Aceh jauh-jauh kemari. Di sebelah kanan saya ini ada satu lagi, salah satu pemuda juga yang ikut membantu melaksanakan maju dan suksesnya apa yang menjadi harapan Karang Taruna Citarenggul juga dengan Kang Julfikar ya. Julfikar ini sebagai apa di Karang Taruna Desa Citarenggul ini? Sebagai pelaksana tugas sekretaris. Pelaksana tugas sekretaris. Berarti yang capek nih Kang Julfikar ya?
Sekretarisnya di aja berarti. Ini kan pelaksanaannya ya. Oh iya. Saya tuh bawahannya sekretaris. Oh, Sekretarisnya sekretaris lah. Sekretaris. Oke. Tapi 10 tahun ke belakang terkenal gitu. Iya, betul. 20 lebih ke belakang. Sampai sekarang juga masih ada. Lagunya gimana? Lagunya? Bung Iman lebih hafal. Ini Zulkifli ya. Oh, Zulfikar beda. Ini Zulkifli, kalau itu Zulfikar. Itu mah. Oh, iya berarti Oma Irama, ya kan? Oke, malam ini jadi gini loh para Kempodas, kita coba menyediakan media, ya kan? Diskusi antara Karang Taruna Desa Citaringgul tentang bagaimana seharusnya sih berkarang taruna yang baik dan benar menurut hukum Islam, begitu bukan? Ya bisa jadi. Bisa jadi juga ya. Harus dong. Harus dong. Ya kadang-kadang kan Islam juga. Ya, betul. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi saat ini, organisasi manapun pasti arahnya atau referensinya dari agama juga ya, kan ya. Disumpahnya juga menurut agama ya. Baiklah, mungkin Kang Saya ikut saja, Bro. Jangan, kita nggak kemana-mana kan belum. Nanti udah beres baru. Kita belum kemana-mana. Oke, silakan. Bagaimana mungkin di sini Kang Rakasi Gali Aryesta. Rakasi Wigali mah itu mah Rano Karno yang dulu. Oh, Rano Karno dulu. Oh iya. Iya, siap. Kang Gali ini katanya gitu, ingin ada beberapa pertanyaan gitu kan. Ketika nanya ke gua sebagai orang yang menang ganteng dan tua doang, tapi kurang memiliki kredibilitas atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana berkarang taruna sesuai dengan prosesnya yang seharusnya. Jadi makanya saya undang narasumber Kang Ramdhani ini, begitu loh Kang Ali. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang agak menggeremet dan mengganjal di hati, ya silakan saja langsung tanyakan supaya ini mah kita taktik aja nih gitu kan. Soal kita ada konten, kebetulan juga ada temen yang ingin bertanya, itu kita nyolong ilmu juga di kita mah, iya enggak? Tapi seolah-olah di sini kita yang paling pintar. Iya, harus lah. Nah, iya, harus. Kita jangan terlihat bodoh di sini Iya ya. dong. Kembali untuk bertanya kepada Kang Tapi kalau host memang harus paling pintar. Iya, harus pintar. Kita bicara, kita kan ngomong kosong, namanya kan begitu kan. Silakan untuk Kang Gali, mungkin bagaimana apa yang mau ditanyakan pada Kang Ramdhani gitu loh. Banyak yang akan MC saya dulu, pertanyakan. Oh ya, banyak yang akan saya pertanyakan sebenarnya Kang Imen, Kang Haji ya. Iya. Banyak yang akan saya pertanyakan. Contoh salah satunya, ini keluhan apa? Ya terserah. Ya, Apapun itu, apapun kita menerima gitu. Kita menerima. Kita menerima. Karena kita sampaikan lagi ke yang lebih kredibel sih. Ya pada intinya saya kan di Karang Taruna ini kan ya baru tahap pembelajaran gitu kan. Saya pengen nanya soal ya gimana sih caranya berkarang taruna yang benar, berkarang taruna yang baik gitu kan, agar kepemudaan di desa Citaringgul ya khususnya ya gitu kan bisa menjalankan program-program gitu kan, itu satu gitu kan, Memberikan dampak langsung pada Iya, masyarakat. itu betul gitu kan ya, dampak baik khususnya gitu kan. Ini mau gue yang jawab apa Kang Ram? Kalau gue yang jawab berarti Kang Ram suruh balik dari sekarang. Silakan Kang Ram. Iyalah. Bung Haji lebih senior di sini, jadi nggak apa-apa dijawab. Tidak, saya hanya mampu di bidang agama. Oh, Lihat tampilan saya dong, ya kan? Secara agama, bahkan Karang Taruna pun beda. Oh iya, kalau ngomongin agama ya dong. Karena dulu waktu Betul, karena ketika kita bicara tentang bagaimana kita bermanfaat, ya kan, untuk masyarakat dan sekitarnya, tanpa harus adanya lembaga apapun di dunia ini, agama sudah menyarankan, menghimbau, bahkan menyuruh, memerintahkan kita untuk bermanfaat untuk manusia yang lainnya, betul dong? baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pertanyaan ini idealnya kita lemparkan kepada Kang Ramdhani begitu. Silakan Kang Ramdhani untuk memberikan jawabannya. Oke, baik, begini Kang Galih. Sebenarnya saya bingung nih. Tadi di awal dibuka bagaimana pemuda ke depan, tapi kita sekarang bicara Karang Taruna. Ya, karena kan Karang Taruna ini adalah organisasi sosial yang diisi oleh para pemuda, dong. Nah, itulah cerdasnya host. Mancing sebenarnya. Beda. Jadi begini, Karang Taruna ini sebenarnya berbeda dengan organisasi-organisasi kepemudaan lain. Kita ini organisasi sosial, dan bahkan kita kalau boleh dibilang beberapa teman ngomong bahwa kita sudah ada 3 kementerian yang menaungi kita. Yang pertama memang khususnya Kementerian Sosial. Ke bawahnya mungkin kalau di desa ada Kaorkestra. Nah, ada juga DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lalu ada kementerian yang
kemarin baru mengeluarkan Permendagri, yaitu Mendagri baru mengeluarkan Permendagri 18 2018 bahwa kita salah satu lembaga di desa yang sejajar dengan LPM, sejajar dengan PKK. Jadi sebenarnya kita sudah kuat banget secara hukum. Iya. Dan 3 kementerian sekarang ya, Kang 3 ya. kementerian. Kalau bicara bagaimana sih berkarang taruna dengan baik dan benar, gitu, saya rasa kalau teman-teman bisa memahami ADART, bisa memahami Permensos, saya rasa bisa dan melaksanakannya gitu, mengaplikasikannya di lapangan, sudah tidak perlu ada pertanyaan itu. Seharusnya Yang pertama, itu seharusnya yang pertama. Tapi terkadang ketika kita sudah mengaplikasikan itu dengan benar dan baik, bukan hanya baik doang atau benar doang ya, harus dua-duanya. Ya, gitu. Orang baik belum tentu benar. orang benar, Pasti baik. orang pintar. Orang Belum pintar belum angin. tentu cerdas. Belum belakangin. Iya. Enggak salah berarti. Belum Ya kan? belakangin orang pintar Pak ya. Tapi terkadang memang kendala di lapangan, entah itu dengan sinergitas dengan pemerintahan desa, dengan lembaga lain, atau mungkin dengan eksternal, juga banyak kendala. Nah ini yang harus kita carikan solusi. Tapi kalau bicara berkarang taruna yang baik, tujuannya harus diukur kebermanfaatan di masyarakat. Acuannya itu. Acuannya berarti. itu. Tujuannya bahkan ya. Tujuannya, Tujuannya itu. jadi kalau kita hanya berorganisasi, kita tidak punya tujuan untuk bermanfaat di masyarakat, hari ini lebih baik jadi karyawan, pulang jam 5 sore, tidur di rumah, gitu kan, Makan. ngelonin istri, selesai. Selesai. Beres. Nggak dapat gaji. Sebentar Kang. Sebentar ya Kang ya. Gaji dapat kalau terus. Daripada kita kemana-mana dulu nih. Tolong untuk para kru dan penonton, suaranya di silent karena ini sangat pengetahuan yang betul-betul berguna juga untuk kalian. Ya, jadi mudah-mudahan ini betul-betul bisa memberikan manfaat juga untuk kalian untuk bagaimana bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari ya Kang. Wajar kan, mereka dibuat. Ya? Wajar dibuat kan, ya mas. Karena keterbatasan kita nggak punya klik. Jadi takutnya noise gitu. Akhirnya apa yang menjadi penting di sini tidak tersampaikan seperti itu. Nah, balik lagi ke masalah tadi. Berarti tujuannya adalah betul-betul bagaimana bermanfaat itu buat masyarakat. Iya, begitu. Cuman ya mau gimana lagi ya. Kadang-kadang di lapangan ini kita Beda. Betul. Tapi alhamdulillah kita menjadi dapat ilmu juga atau bisa terima kasih kepada Kang Ram ternyata memberikan pengetahuan juga kepada kita bahwa sekarang udah ada 3 kementerian yang support kita lah katakanlah seperti itu ya Kang ya. Berarti lembaga Karang Taruna ini betul-betul sejajar dengan PKK, bagaimana PKK betul-betul sejauh ini yang saya tahu yang betul-betul ada manfaatnya, langsung ke lapangan, langsung betul-betul berinteraksi dengan masyarakat, lalu nyuntik bayi, mengobati ibu-ibu jompo, dan ternyata juga sama halnya dengan apa yang dilakukan LPM tentang bagaimana membangun baik secara infrastruktur desa, juga membangun sumber daya manusianya juga gitu. Ya berarti juga nggak bisa sekarang ini Karang Taruna tidak bisa dipandang sebelah mata dong Kang, betul nggak? Tapi ya mungkin siapa sih sebetulnya yang harus betul-betul katakanlah menyadarkan atau membuka baik masyarakat ataupun desa bagaimana sekarang Karang Taruna ini betul-betul sepenting itu sama halnya dengan PKK dan LPM gitu loh. Tapi kan gak lucu juga ketika akhirnya desa tidak tahu ya, harusnya kan mereka harus lebih dulu tahu ya kan gitu. Kira-kira gimana tuh Kang? Saya yakin sih mereka tahu. Mereka tahu. Hanya mungkin Pura-pura nggak tahu? Bukan pura-pura nggak tahu. Oh. Kalau itu jadi suudzon. Oh iya betul, nggak boleh Ya kan? Maafkan saya yang punya penyakit hati dengki seperti ini. Ini saya Mungkin ada komunikasi yang belum terjalin antara kita sebagai Karang Taruna dengan pihak pemerintahan desa atau mungkin dengan pihak-pihak lain yang memang akhirnya itu belum terbuka. Ya kan? Jadi kalau memang pura-pura tidak tahu nanti kita bersuudzon. Iya. Nggak boleh. nggak boleh Kang ya. Nggak boleh bersuudzon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sih berharap begini. Di pemerintahan desa itu ada berbagai bidang. Ada kaur kesra, ada kaur ekonomi dan pembangunan, ada kaur pemerintahan dan yang lainnya. Saya pernah diskusi dengan beberapa calon kepala desa ya. Waktu itu saya pernah jadi calon gitu, cuman calon mundur. Calon maju ya. Saya pernah diskusi bahwa sebenarnya jadi kepala desa itu enak kok. Maksudnya enak, anggarannya hari ini sudah ada. Tinggal mengalokasikan yang pertama, yang kedua bagaimana caranya staf-staf yang lain, kaur-kaur itu menjadi manajerial saja. Dari mulai konsep, terus pelaporan dan administrasi. Kalau menurut saya itu, eksekusinya siapa? Eksekusinya ada lembaga-lembaga. Jadi contoh, urusan kesejahteraan sosial
di Kaur Kesra, kalau bisa manfaatkan saja lembaga sosialnya Karang Taruna untuk eksekusi di lapangan. Terus urusan infrastruktur tuh ada LPM, serahkan saja sama mereka. Kesehatan ada Iya. PKK. Staf desa akhirnya konsentrasi dengan pelaporan, dengan program-program kerja ke depan, kan gitu, dengan merapikan administrasinya. Akhirnya semua roda di masyarakat akan berjalan. Kalau menurut saya secara pribadi ya, Lebih enteng ya. lebih enteng malah. Dan Sama-sama akhirnya punya tugas. akhirnya kepala desa duduk di ruangan atau turun ke masyarakat, datang ke kantor, tinggal menandatangani berkas yang sudah valid Iya. dan sudah berkualitas hasilnya. Begitu. Betul, seharusnya jadi seorang katakanlah pemangku kebijakan. Kan main bahasanya. Ada pintar kayak Pak Cima ya. Sebagai pemangku kebijakan di desa gitu kan. Cukup hanya duduk diam santai dan melihat laporan. Terjun ke lapangan. Ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang Saya boleh misal. boleh. Tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan gitu kan, ternyata di lapangan tidak sesuai, malah lebih enak tinggal marah-marah doang ya enggak kepada lembaga-lembaga yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Bukan marah-marah mungkin ya kalau Ya, bahasa katakanlah lah. evaluasi Ya. Itu Tapi kan sekarang itu kan bahasa bunga. lagi musim marah-marah sekarang Oh, mah. iya. Citra tetap harus dibangun di masyarakat supaya bisa selanjutnya gitu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga, Kang. Karang Taruna lembaga baru, lembaga muda, bukan lembaga baru, lembaga anak-anak muda mayoritas ya kan, yang betul-betul ingin berkontribusi untuk warganya sendiri atau lingkungannya sendiri. Duit dari mana cara mereka berjalan? Sedangkan sekarang apa-apa tuh butuh dana loh, Kang. Ya enggak? Apakah si Karang Taruna ini mendapatkan gaji atau emang dana dari pemerintahan? Untuk menjalankan segala program yang akan dijalankan. Ya kan zaman sekarang apa-apa Duit. Iya, betul. Emang pastinya harus begitu ya, karena emang ya itu salah satu kesulitan kita juga, kesulitan saya pribadi gitu kan di lembaga Karang Taruna gitu kan. Ini ada apa nih? Jadi pertanyaan saya juga nih, Kang gitu kan, ada jadi pertanyaan saya juga gitu kan. Pertanyaan plus curhatan. Iya, Plus curhatan. curhatan juga gitu kan. Alhamdulillah. Nanti program Mama Dede pindah ke sini. Ya, apakah ya Karang Taruna ini ya ada hak atau punya hak dari anggaran desa gitu kan? Ya contoh misalkan gitu kan untuk ini ya untuk dana sosial gitu kan, untuk apa gitu kan, ini untuk dana ya program-program kita gitu kan ya, karena emang kita punya program gitu kan ya, alhamdulillah berjalan lancar gitu. Tapi ya itu sih pertanyaan saya itu gitu kan, ada nggak sih gitu hak-hak anggaran yang harus apa ya dikucurkan untuk Karang Taruna itu dari Kita mobilnya udah punya nih, kendaraannya udah punya tapi nggak Bensinnya punya nggak bahan bakar. Langsung dijawab, Bang. Nanti aja bagaimana Kopi dulu kalau pas aja. jam 4 subuh nanti. Oh, nggak apa-apa. Jam 4 subuh aja ya. Berarti kita ngeliwat dulu ya. ini pertanyaan saya di internal dulu ya. Oke. Di internal dulu. Iya, gitu kan. Jadi kalau bicara hak, Karang Taruna punya hak. Boleh kepala desa boleh mengalokasikannya dari BHPRD atau dari alokasi dana desa. Boleh apa harus? Boleh. Berarti punya kebijakan tetap di desa dong. Iya. Setiap lembaga itu diharuskan dibiayai juga oleh kepala desa. Kan udah Ada kata boleh dan ada kata diharuskan. iya. Harus dong. Kan anak didiknya, anak buahnya, lembaganya yang dia harus lebih bermanfaat di masyarakat, yang lebih membumi di masyarakat, makanya jadi bensin dan Iya, betul. kan itu. Iya. Nah, ini bicara sejarah. Jadi 2014 lalu. Oke, kirain masih tahun 1875 gitu kan. Zaman VOC. Ngomongin sejarah itu sekitar dia bawa tahun 1800-an, Kang. masih 2000. Kalaupun kemarin mungkin sejarah juga buat kita. Benar. ya, Benar. karena saya sudah dilewati itu sejarah. Iya. Pak Haji, Saya bicara histori. 2014 ketika kepemimpinan Kang Irfan Darajat menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor periode pertama, saya kebetulan bendahara umumnya. Waktu itu Kang Irfan Darajat melihat bahwa Karang Taruna di desa-desa ini masih belum bangun atau masih malu-malu. Ya kan? Entah malu-malu atau memang sedang tertidur gitu. Nah, Kang Irfan Darajat bersama reng-rengan kepengurusan waktu itu mengadakan audien lah dengan pihak bupati. Akhirnya keluarlah surat edaran dari Bupati Bogor bahwa kepala desa, Pak Camat harus memfasilitasi untuk membangun kepemudaan dan Karang Taruna di desanya masing-masing. Itu yang pertama. Tapi ketika surat itu sudah dilayangkan, ada kendala ternyata. Kendalanya adalah pembiayaan. Teman-teman pemuda di desa-desa masih teriak, duitnya di mana ya mereka bentuk Karang Taruna dan yang lainnya. Campur nggak apa-apa kan Sunda dan Enggak apa-apa, yang lainnya. enggak apa-apa.
Kita mah pakai bahasa Zimbabwe juga ada yang Oh, benar. iya. Ini sampai channel kemana-mana Kang. Tenang. Oke. Nah, akhirnya Kang Irfan Darajat selaku Ketua Karang Kabupaten Bogor bersama teman-teman pengurus waktu itu datang ke DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, akhirnya setelah kita beraudien dan yang lain dan kita berdiskusi dengan kepala DPMD, keluarlah surat edaran dari DPMD. Di situ dijelaskan satu, hanya sayang nomor suratnya saya lupa. Nanti kalau memang dibutuhkan kita akan cari artinya. Karena sudah tidak mudah lagi ya Kang ya. Iya. Kita harus memaklumi ya. Nah, di situ dijelaskan di poin 2-nya bahwa kepala desa wajib menganggarkan dana operasional Karang Taruna. Wajib ya? Ya, Wajib. Secara surat dari DPMD waktu itu. Kalau untuk nominal atau Oh persentasenya? enggak, kalau urusan nominal dan yang lainnya, pertama menyesuaikan kebutuhan wilayah masing-masing. Ada yang hari ini Karang Taruna Desa, contoh lah saya karena saya di Kecamatan Gunung Putri, ada yang sudah sampai 30 juta per tahun. Wow. Wow. Betul. Ada yang 20 juta, ada yang 25 juta, beragam lah gitu. Ada yang memang karena masih muncul, masih baru dan yang lainnya baru dikasih kisaran 10 juta atau 15 juta. Tapi range-nya di atas 10 juta lah ya minimal ya. Range-nya di atas, range-nya di atas 10 juta. 10 juta besar Tapi seharusnya. bahasanya kan itu dana stimulan operasional untuk kelembagaan. Oh iya. mencakup semuanya kan. Mencakup semua Itu per kelembagaan. Yang pertama adalah peruntukannya untuk dana operasional kita. Kan namanya organisasi kita butuh ATK. Ya. Betul nggak? Butuh operasional, warawiri dan yang lainnya. Yang kedua untuk subsidi kegiatan kita, program-program Karang Tarunaan. Kekurangannya itu hanya dana operasional. Kekurangannya silahkan teman-teman cari dari pihak-pihak lain secara aturan yang benar. Yang pihak lain itu seperti apa tuh, Kang? Boleh dengan pihak ketiga, boleh dari internal pengurus. Contoh lah yang hari ini saya masih salut dengan teman-teman di salah satu kecamatan di timur itu karena baru terbentuk dan baru bangkit Karang Tarunanya. Hari ini mereka semua pengurus diwajibkan untuk membayar uang kas 5.000 per bulan. Boleh swadaya. Itu Bang. Yang penting tidak melabrak aturan, dengan etika yang benar, dengan menawarkan menu yang benar. Karang Taruna jangan pakai pola dobrak pintu terus masuk, tapi Karang Taruna harus dengan ketok pintu, dipersilahkan masuk kita masuk. Kalau belum dipersilahkan masuk hanya karena egonya pihak ketiga, yaitu nanti ada pihak advokasi yang harus kita majukan ke depan. pihak advokasi ini dari lembaga desaka atau dari kita sendiri kan? Sebelum ke pihak lain, saya rasa selesaikan dulu di internalnya. Nah, ketika kita tidak mampu menghadapinya, Ketika tidak mampu, ya mungkin teman-teman di forum Karang Taruna Kecamatan sampai ke Karang Taruna Kabupaten, kita siap untuk Support. membantu. oh ya berarti untuk masalah advokasi ini kita bisa memanfaatkan lah katakanlah gitu ya Karang Taruna kecamatan dan kabupaten. Di Karang Taruna Kabupaten Bogor juga ada divisi advokasi dan hukum. Ada ya. Itu fungsinya untuk itu. Bagaimana kita mengadvokasi teman-teman di lapangan ketika ada kesulitan, ada urusan hukum dan yang lainnya gitu. Gitu. Tapi lebih banyak internal ya. Iya, Internal desa Betul. dengan Karang Taruna. betul. Kenapa internal? Karena Karang Taruna itu sesuai Permensos adanya di desa kan. Di level kecamatan sampai ke tingkat nasional itu hanya forum. Forum Karang Taruna betul. Itu levelnya ada di desa. Jadi ini yang harus dipahami bersama oleh teman-teman Karang Taruna ini dimanapun gitu, bahwa layaknya Karang Taruna itu ada di desa. Terus ketika dia ketika kecamatan hanya forum, ketika mau mengadakan kegiatan di tingkat kecamatan, bukan sebaliknya Karang Taruna desa minta ke kecamatan. Kecamatan nggak punya anggaran. Justru kecamatan yang ngerangkul bareng-bareng. Misalkan di Babakan Madang ada 10 desa. Di 10 desa itu bagaimana caranya kita bikin kegiatan tingkat kecamatan. Betul, harusnya seperti itu ya. Jadi bukannya seolah-olah mentang-mentang gue di kecamatan nih lo harus nurut sama gue. Enggak, lo adanya di atas itu kan anak-anak gue. Yang punya warga sama gue gitu ya. Nggak boleh seolah-olah menantang di atas. Itu kan yang sudah di atas seperti itu biasa. Orang itu tidak biasa ya kan ya. Mental penjajahan Belanda itu betul-betul meninggalkan warisan buat kita ya. Hal-hal seperti ini mental. Kalau itu seujon lagi. Sujon. Hujan ya? Iya, seujon lagi sama Belanda.
Belanda nggak apa-apa disuguhonin Kang. Datang pura-pura ngambil laja, jahe, nggak taunya 350 abad ngejajah kita. Itu udah bukan sujon lagi, itu udah real di nyata di lapangan kan. Iya. Betul, bukan suguhnya nggak betul Kang. Tidak bisa dipungkiri bahwa Belanda ini juga hingga akhirnya setiap lembaga-lembaga, katakanlah Karang Taruna yang anak-anak muda ini kadang-kadang dibenturkan dengan eksternal, pihak-pihak perusahaan, kadang dengan lembaga desa, kadang dengan pemerintahan desa. Itu adalah salah satu bentuk ini lagi warisan yang ditinggalkan Belanda. Divide et impera lagi. Politik kan domba. Waduh. Iya dong. Yang Kang. jadi pertanyaan siapa yang membenturkannya? Kadang-kadang ya ada aja oknum-oknum yang tidak sesuai. Nah, ini kebetulan ngebahas eksternal ya. Kita Iya. ini saya bertanya juga nih soal eksternal. Ke sana dong ya ke saya. Oh, Saya iya, nggak tahu sama apa. ini kan. Kamu salah saya. Tapi kan semuanya mendengar. Oh iya, semuanya mendengar. Ya, contoh kalau misalkan eksternal nih, untuk eksternal yang apa ya? Pasti yang namanya eksternal itu kan perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan gitu kan pada intinya di kita ada sedikit kesulitan, bukan sedikit ya, malah banyak gitu kan untuk perusahaan-perusahaan besar lah, perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Tapi saya sebagai lembaga Karang Taruna, saya pribadi gitu kan, dari salah satu perusahaan besar yang ada di Citaringgul ini gitu kan, Paling saya besar belum lah ya. iya paling besar mungkin ya, Sekecamatan. belum ada kontribusi gitu kan, belum pernah merasakan ada kontribusi dari Perusahaan itu. perusahaan tersebut gitu Langsung kan, pada masyarakat. iya, untuk kepemudaan, khususnya ke pemuda itu kayak semacam perusahaan-perusahaan yang kayak begitu itu tuh kita harus dengan cara apa sih, dengan cara bagaimana gitu kan kita ngadepinnya gitu biar dia tuh ikut berkontribusi gitu kan untuk ya Iya Karang lah, Taruna. betul Kang. Kadang-kadang kan perusahaan ini numpang nyari makan di tempat kita. Tidak bisa dipungkiri juga. Ya kan teman kita yang dulu hijau dengan tumbuhan kini telah berubah menjadi batu kan? Iya enggak? Dia adalah pustaka sejuta umat manusia. Kang Burayu kan begitu. Dan itu terasa banget sekarang di kita kan gitu. Air sudah mulai mengering ya kan? Mana kontribusinya? Mungkin kalau misalkan soal penyerapan tenaga kerja ada lah gitu kan, tapi itu ya dari apa? Dari 100% yang perusahaan di Citaringgul ini paling sekitar 2% ya? Kayaknya. 2% lah ya. 2%. Saya yakin begini. Langkahnya yang harus dirubah. Langkah yang pertama, kembalikan Karang Taruna itu sebagai ruhnya sosial di masyarakat. Nah, kenapa saya bilang begitu? Yang pertama adalah database kan. Database permasalahan sosial yang kita miliki di lingkungan apa sih? Ada berapa sih jompo? Ada berapa sih yatim? Ada berapa sih duafa? Terkadang kita merasa lembaga sosial, tapi kita tidak tahu permasalahannya apa, permasalahan sosial. Bagaimana kita mau mencari solusi itu? Setelah itu kita punya, kita miliki, ya kan? Ajak perusahaan untuk beraudiens dengan database kita. Dasarnya itu, jangan datang ke perusahaan, datang ke pihak eksternal dengan pokoknya aing teh nyaho kudu aya. Mau nyawa yang gitu. Nah, Aci ya Kang ya. pola itu yang harus dirubah. Jadi pola kita dengan pola audiens, ini kita punya database, kita punya program kerja ini untuk membangun kesejahteraan sosial di masyarakat dengan permasalahan ini. Tolong perusahaan ada mampunya kontribusi apa ke kami? Itu yang pertama. Yang kedua, Baca kalau memang namanya? ya, Bukan dong. bukan. Yang kedua persatuan Indonesia. Salah. Waduh. Sengaja, gue pengen tahu. Gue pengen baca dulu kira-kira. Kan lupa lagi tuh lagi enak-enaknya tuh. Ya. Yang kedua mungkin setelah itu kita evaluasi komunikasi pribadi internal organisasi kita dengan lembaga dan pemerintahan desa itu sendiri. Ya kan? Mungkin ada komunikasi yang perlu terjalin harmonis. Ada komunikasi yang belum ada solusi dengan pemerintahan desa dan dengan lembaga yang lain yang pada akhirnya tadi menurut Bung Haji sampaikan ketika kita masuk ke perusahaan akhirnya dibenturkan sendiri dengan pemerintahan desa. Jadi sok benahan dulu lah, benahi dulu internal kita, terus kembalikan kepada tujuan awal bahwa Karang Taruna itu lembaga sosial, berarti kita harus tahu dulu permasalahan sosialnya, terus bareng-bareng berkomunikasi dengan kepala desa, dengan pemerintahan desa dan lembaga lain. Sok nanti kita tinggal berbagi peran. Oke, Karang Taruna yang maju ya urusan kesosialannya. Balik lagi kayak masalah tadi. Bet. Mereka hanya sebagai manajerial, kita sebagai Eksekutor. Jadi bicara tentang database yang harus kita miliki,
terus program-program yang harus kita takluk atau segala macam Parunten nih sadaya. tentang keharusan atau kewajiban Karang Taruna. Mungkin di desa Konoha ya, nih Karang Taruna. Sebenarnya kita nggak mau ada nanti Kemarin ini siapa meninggal ngelayat? Kurama. Alhamdulillah. Emang di sini ada nama desa Konoha? Ada. Kurama baru meninggal kan. Kemarin udah sedih 2 kali Naruto meninggal. Sekarang Kuramanya ya. Kuramanya sekarang. Padahal kasihan sedih. Di desa Konoha itu Berkat sebenarnya mana? udah- Daging apa? Alhamdulillah daging sapi. Daging sapi ya. Alhamdulillah. Nah di desa Konoha itu sebenarnya baru saja terbentuk atau bentuk Karang Taruna. Pemilihannya secara demokratis, bisa dibilang paling demokratis lah. Prosesnya dari awal sampai Prosesnya akhirnya ya. dari awal sampai akhir, terpilihnya juga itu tuh di desa Konoha itu tidak ada menyangka bahwa yang terpilihnya itu satu warga yang itu ibaratnya punya background yang ya gitu lah. Terus Amburadul lah, cakap-cakap nak aja teh omong kan nak Bukan orang yang diinginkan lah. Ya, Ya. bukan orang yang Ya sesuai harapan warga. Ya. Beberapa orang. Kepala desa Konoha itu sebenarnya udah menyampaikan bakal mendukung penuh semua kegiatan Karang Taruna apa yang dibutuhkan. Jawa. Dari awal sampai akhir. Sementara bicara database itu yang harus kita miliki, desa Konoha itu Karang Tarunanya itu sudah mengajukan TK, sudah mengajukan operasional, sudah mengajukan segala macam yang harus menjadi apa ya, kebutuhan pokok Karang Taruna untuk bisa ibaratnya kita udah punya kendaraan tapi gak ada bensinnya. Kita juga gak munafik ya, kalau anak-anak muda ini kan tentu mereka juga yang ikut Karang Taruna itu berharap sesuatu, entah itu ada sesuatu yang mereka dapat sebelum mereka memberi, karena itu udah latar belakangnya orang Indonesia lah. Sebelum mereka memberi kita harus tahu nih yang kita dapat bakal apa. Nah itu kita susahnya gitu bang. Karang Taruna Konoha itu susahnya cerita begitu. di Jadi Karang Keceprosin. sampai saat ini itu kepala desa Konoha itu sampai detik ini tidak ada anggaran untuk ATK operasional, karena mungkin itu kembali lagi kebijakan kepala desa Konoha. Itu mungkin menurut Akang tuh kita Konoha ini Karang Seperti apa? Taruna ini harus seperti apa kita, soalnya kita udah Mengingatkan. Desa Konoha mulai Desa acak-acakan setelah negara api menyerang. Jadi sebenarnya saya bantu jawab Kang ya. Balik lagi mungkin tadi belum terjadinya komunikasi yang baik mungkin Kang. Secara Menurut komunikasi ya, menurut secara komunikasi mungkin kita secara internal, kita Karang Taruna sendiri anggota-anggota, alhamdulillah telah mengupayakan sebaik mungkin. Supaya Dari itu terjadinya. diminta secara lisan harus ada pengajuan, itu pengajuan. Nilainya sekian sudah. Realisasinya aja nggak ada. Realisasinya mungkin alhamdulillah belum. Berarti belum, mungkin bukan enggak ya Kang ya. Belum, Karena tapi- mungkin setelah ini di akhir-akhir tahun masa bakti mungkin Oh, anggota dikasih mobil satu-satu bisa jadi. Amin. Amin ya kan? Jadi Jadi kita operasional ya. Jadi jeung kendaraan. Iya. Ya bagaimana Kang itu jawabannya Kang? Jadi luar biasa. Pertama, kalau kaitan dengan orang yang diinginkan atau tidak, dalam sebuah tatanan demokrasi menurut saya itu hal yang wajar ya. Hal wajar banget. Cuman memang seharusnya dikembalikan ke kedewasaan kita masing-masing berdemokrasinya seperti apa. Seharusnya ketika sudah menjadi seorang pemimpin, pesta demokrasinya sudah lepas gitu, harusnya menjadi milik bersama, bukan lagi menjadi milik kelompoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, begini, kaitan dengan tadi anggaran dan yang lainnya. Kalau teman-teman sudah merasa berkomunikasi dengan baik, sudah berkomunikasi dengan apik, sudah pengajuan sudah masuk dan yang lainnya, saya rasa mungkin ada hal yang belum teman-teman gulirkan secara resmi. Contoh, ada forum-forum di desa itu musrenbang. Sampaikan di sana. Jadi diajukannya bukan hanya kepala desa. Disampaikan di musrenbang des dan yang lainnya, minta dikawal sama BPD dan yang lainnya, dan itu dianggarkan boleh di musrenbang.
dengan pola-pola itu yang harus ditempuh. Kalau memang itu belum bisa juga, Beberapa aja. kan temen enggak. Jangan. Kalau gebrak meja kan itu urusan Bapak Haji Iman. Pemuda, Kang. Oh, gitu. Pemuda tuh membara. Saya rasa Berapi-api. kita sebagai pemuda yang cerdas dan berpendidikan atau beretika dan beradab, lebih baik kan ada bagiannya urusan advokasi. Oh iya betul. Silahkan teman-teman minta bantuan ke siapapun gitu, ke levelan lebih tinggi, atau mungkin di internal ada yang bisa berdiplomasi, berdialog secara apik, secara beretika, ya manfaatkan forum-forum itu untuk berdiplomasi, untuk mengadvokasi. Itu Kang. Ya. Tadi apa lagi yang belum terjawab? Saya udah terjawab semua ya. Kalau untuk Cuman masalah Konoha itu belah mana Bogor? itu pokoknya Perbatasan Batam sama Singapura. Jadi kira-kira 3 jengkal dari lepas pantai Indonesia. Oh. 3 jengkalnya. Ini tuh Konoha tuh. Gitu. paling dekat dengan pengembang lah. Ya, ada pengalaman lah pokoknya. Well, oke, untuk Kang Gali sendiri mau gimana lagi? Apalagi mungkin pertanyaan yang kira-kira masih mengganjal supaya laju berorganisasinya ini lebih bisa maju lagi gitu. Iya benar. Berarti sebetulnya harusnya forum-forum kayak gini pun kayak kita ngobrol kayak gini, Oh iya. harusnya dihadiri oleh beberapa pihak terkait juga ya Kang ya. Iya. Maksudnya biar kita sama-sama mungkin ya Kang Next ya. nanti mungkin episode selanjutnya. Saya lebih senang yang disampaikan Pak Haji Iman itu benar. Jadi kalau ada permasalahan terkadang jujur kemarin belum lama ada permasalahan yang isunya bahwa si Karang Taruna begini dengan BPD begini dengan Karang Taruna. Saya sekali lagi tidak mau masuk ke konflik itu. Tapi ketika saya harus menyelesaikan, saya ingin mendengar dari dua sudut, dua pihak itu. Gitu. Jadi saya tidak terjebak di dalam konflik. Dramanya mereka lah gitu ya. Mentang-mentang saya orang Karang Taruna, terus saya ngabelaan budak Karang Taruna. Enggak begitu. Tetap harus objektif ya Kang. Tetap harus objektif. Ruang-ruang itu yang selama ini hilang. Iya betul. Iya kan? Mentang-mentang Pak Haji Iman sedarah daging terus dibela. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Gimana seperti lagunya Rasidaria? Gimana tuh? Ayahku menjadi Ya, itulah pamanku yang menghakimi gitu kan. Maksudnya balap Keadilan, saudara. keadilan. Iya, keadilan judulnya gitu. Rasidaria. Itu Ya biarpun bapaknya Mencuri? aparat, mencuri dong. Oh. Ya anaknya yang mencuri. mencuri. Bapaknya menghakimi. Keluarganya Ya, menghakimi. menghakimi. Iya. Ngomong-ngomong nih tempatnya belum di ini. Oh iya. Oh. Dan ini juga salah satu tempat, Kang. Lupa saya juga. Ini adalah salah satu balik lagi ke masalah bagaimana program. Tadi saya mau ngungkapin tempat ini tapi belum dibuka. Iya, saya mau ini. Barusan kan sempat mati dulu ini kameranya. Saya udah mau ke situ, ngajak ngomong aja di pohon saya, gitu kan. Akhirnya mudah-mudahan sarana yang dibangun oleh Karang Taruna di sini ini adalah salah satu balai riungan lah katakanlah seperti itu ya. Saung Riung. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat untuk siapapun bisa berkomunikasi di sini. Ini adalah salah satu menurut saya yang di sekitar lingkungan saya lihat, walaupun tidak dibantu secara finansial oleh beberapa lembaga yang seharusnya bisa betul-betul memberikan kontribusi. Belum. Ya belum. Nunggu selesai. Nunggu selesai malah betul. Tolong dong. Kalian ini lembaga sosial. Ngerti? Kalian ini bukan tukang, tahu nggak? Kalau tukang iya beres acara, keborongan Bayar, ya. dibayar, ya dong. Sedangkan inisiatif kalian ini kan bagus. Kan kadang-kadang di DP. Kan? Bukan saya yang bicara. Bukan saya yang bicara itu. Jadi sebelum jauh ke sana kita maksudnya ini tuh tempat apa sih sebenarnya? Nah itu, jadi ini adalah balai yang betul-betul dibangun oleh Karang Taruna Desa Citaringgul supaya mudah-mudahan ke depannya apapun itu berkaitan dengan sosial, kepemudaan, mudah-mudahan sih tujuannya dibangun ini supaya ada tempat wadah. Dan mudah-mudahan ke depannya apa yang idealnya tadi Kang Ram bilang harus terjalinnya komunikasi, mudah-mudahan ini bisa jadi sarana juga gitu. Nah, emang kita ke depan juga pengennya ini secara Karang Taruna kita melihatnya Pak Gali ini, Pak Ketua ini melihatnya kita tuh harus meninggalkan atau untuk regenerasi kita ke depan itu. Legacy, Karena Warisan. secara tidak langsung ketika ini sudah terbangun rapi gitu, uangnya akan datang sendiri. Amin. Mudah-mudahan. Iya kan? karena kita juga sudah menyiapkan lilin juga tumbal. Kalau menurut cerita yang saya terima dari teman-teman di Cibinong itu, Taman Karta dengan hanya pendoponya mungkin lebih kecil dari ini. Iya. Itu kalau ada ibu-ibu arisan, dia datang ke situ bayar kan? Oh gitu. Cuman mereka tidak terima, yang penting
udahnya Nggak lagi. isi galonnya terisi, Hmm, token listrik terbayar. kebersihan terjaga. Kebersihannya terjaga itu. Tapi kan tidak mungkin mereka yang kebersihan yang paling ya tinggal mungkin. paling kan dikasihnya di dalam amplop putih biasanya rada tebelan. Iya, adalah tebal. 2000-an. Hah? 2000-an kan. Nah, kalau urusan isi saya nggak Oh tahu. iya, iya, yang penting tebal. Tebal ya. Ya kan berarti kalau gitu oke lah. Di luar apakah itu menghasilkan uang atau tidak? Ternyata walaupun hanya sekedar bale lah katakanlah, ada manfaatnya juga dong ya Kang ya? Nah itu ya, mudah-mudahan ya pada intinya gini gitu kan ya, kenapa rekan-rekan sekalian gitu kan, kepemudaan gitu kan, memanfaatkan lahan ini tuh ya intinya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Gitu kan, bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan positif anak-anak muda gitu kan, itu salah satunya gitu kan. Terus untuk tempat pengaduan anak-anak muda yang punya keluhan Ya, gitu kan, betul. tah didinya we gitu kan, di situ Mudah-mudahan ada jadi Karang tempat Taruna konseling gitu juga kan. lah gitu, Nah sini. itu gitu kan ya, pada intinya hayang bermanfaat, pengen bermanfaat, adanya tempat ini untuk kepemudaan gitu kan, berikut masyarakat, sok mangga silahkan gitu, Gunakan. sok mangga gitu. Berarti boleh dipakai apa aja nih? Boleh dipakai aja, yang penting Jangan- sifatnya jangan positif yang gitu. positif, ya. Tanpa melanggar norma hukum dan agama. Iya, Ya Kang? Iya dong. Betul. Ya karena kan tidak dipungkiri juga di desa kita tuh banyak banget potensi Yang bisa digali. Bisa digali Banyak. gitu loh. Banyak banget dari mulai musiknya iya, dari seni Mengangkat potensi. fotografi, videografinya juga iya. Ya banyak Seni lah. seni menipunya kayak saya juga sebenarnya bisa diangkat. Iya. Cuman saya belum dapat circle yang pas aja Kang. Hmm. Bisa lah saya untuk membodoh-bodohi dan coba menghipnotis orang mas sebetulnya. Sebenarnya Bisa, Bung Iman kalau urusan tipu menipu nggak perlu circle yang tepat. Iya gitu ya. Iya, setiap Betul, hari betul. sudah melakukan. Ya. Berdebah. Berdebah. Iya ya betul-betul, dan balik lagi Kang ya, menurut saya sebetulnya ternyata anak muda ini ya begini ini ya Kang ya. Membara, berapi-api, semangat, Integritas, integritas, komitmennya, komitmen, sama pedulinya itu. ambisinya ketika akhirnya tidak punya ruang ya larinya narkoba, Aduh. mabuk-mabukan, Minum-minuman keras, open BO. open BO, judi slot, ya kan? Kalau open BO itu artinya Open booking out gitu. Oh, Mainnya di luar. Di apartemennya ada WeChat. Micet Micet. Pakai micet. oh, Bapak promo. Halo. Enggak. 300.000. Ini include ada. Dapat makan. Oke, berarti sekarang yang jadi pertanyaan gue nih pribadi ya, gitu kan. Karena si Ari dari tadi cuma ya ada ketawa-tawa doang gitu kan. Nggak berbantu mikir dan memberikan pertanyaan juga. Bingung. Atau, gitu. Selain tempat ini jadi tempatnya ngariung atau tempatnya mudah-mudahan kita bisa jadi tempat konseling dan lain-lain gitu kan. Mau dijadiin apa lagi sih tempat? Kebetulan kan di sini bukan hanya sekedar pendopo ya, Iya. di sini ada juga kolam-kolam empang gitu kan, yang insya Allah nanti akan kita manfaatin pembibitan Oh, ikan-ikan. Jadi kan ya, di kita juga kan ada kasarnya istilah Islam itu kan tahunan teh atau sekali lah kan Maulid. Maulid, iya, terus iya. kan Rajaban kan gitu kan. event-event Iya, kan lah. setahun sekali tuh kata misalkan nungguan setahun kan lauk segala lebih gitu Iya. kan, takutnya nanti anak-anak muda nanti mau apa, mau Menggunakan jualan ikan jualan atau ikan, ya. gimana gitu kan ya, anu biasa tadi warga meuli ka pasar harga mahal gitu kan diurang leuwih murah gitu. Oh, lewat jangan. Ya, gitu. Lewat mahal. Lebih murah pasti ya, pasti Cuan. lebih murah gitu kan, yang penting ada untuk kepengurusan gitu kan, terus Membantu kas juga. membantu kas juga untuk kegiatan gitu kan ya, Karena kalau ngarepin dari orang lain ya enggak ya. ya mungkin kasarnya gini, insya Allah untuk kedepannya kita pengen ya berusaha untuk mandiri juga gitu kan, dengan cara ya mungkin kasarannya BUMKT Badan Usaha Milik Karang Taruna. Naon anu kurang bisa dimanfaatkan, anu kurang bisa dijual, nepikeun kana segala rupa lah, dek lauk, dek naon sih ngaranna teh ya pete ya Daun pisang. daun pisang, daun cau gitu kan, yang penting ada penghasilan sedikit untuk kas gitu kan, ada penghasilan juga untuk membantu warga-warga. Amin. Mulia sekali anak Insya muda Allah, ini. insya Allah mudah-mudahan tercapai. Amin. Anak muda. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bahwa sesungguhnya apapun itu, ketika kita bicara tentang sesuatu yang baik, insya Allah Amin. malaikat selalu mendengarkan kita. Amin. Masya Allah. Dan kalau dilihat secara geografis juga sebetulnya ya kan ya, kayaknya ini lumayan enak tempat, ada kolam-kolam juga. Kayaknya bisa buat jadi tempat kayak edukasi juga untuk anak-anak TK, PAUD ya. Karena kan di mana-mana sekarang ini ada yang namanya jadwalnya sekolah PAUD itu untuk outing kelas, nyebur-nyebur lumpur, main-main ikan gitu ya. Dan tolong nanti jangan diarahkan anak-anak kecil itu ke peternakan lele ya. Kasihan mereka gitu ya. Balik-balik ada bengkak, ada meriang gitu kan. Jangan ya, titipan ini mah ya. Begitu.
Ya, membuka peluang buat Bapak sendiri jadi MC mungkin ya. Oh, itu Pak. Ada lah nanti gitu kan. Ini Pak ada lah, saya enggak gitu. Minimal jadi guide lah di sini saya bisa gitu kan. Iya, Tapi iya. emang kita tuh di sini juga Karang Taruna luar biasa teman-teman ya, kan kita memikirkan jangka panjangnya. Itu Karang Taruna yang periode ini kita juga harus punya warisan untuk regenerasi ke depannya, karena kita di sini juga ada perencanaan ke depan. Mungkin sekarang yang kita mampu itu membangun pendopo, memaksimalkan lahan, membersihkan. Mungkin kedepannya kita emang rencananya, insya Allah mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang lain tuh ingin ada di sini taman edukasi. Dan di sini nanti kita manfaatkan sebisa mungkin, karena yang kita tahu tuh sekarang tuh ada pembibitan atau suplai dari dinas, gitu kan, entah itu bibit ikan, bibit pohon-pohon. Kita Memanfaatkan nantinya. dimanfaatkan di sini gitu kan. Mungkin kedepannya lebih ekonomis, lebih pemasarannya lebih besar, mungkin regenerasi yang lebih Amin. gagasannya, wawasannya lebih luas ke depan, mungkin lebih maju lah insya Allah. Mudah-mudahan ini adalah menjadi cikal bakal Cikal bakalnya. atau pijakan pertama. Pijakan Apa pertama. yang dicita-citakan teman-teman Karang Taruna di sini luar biasa. Dan itu hakikatnya Karang Taruna. Hakikat. Jadi sebenarnya selain tadi kita punya hak dari BHPRD, dari anggaran dana desa gitu, sebenarnya peluang besarnya ada di web dan web, ya kan? Di usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama. Boleh dibangun dengan UKT tadi. Karena memang itu kan yang kita rasakan ya Mbak sekarang itu yang belum ada solusi yang berkesinambungan, itu masalah sampah. Betul. Makanya kita kalau percuma kalau kita ada daur ulang atau segala macam, tapi kita tidak punya tempat minimal untuk konsumsi kita sendiri, gitu kan. Untuk kepakan ikan, ke pupuk. Nah itu mungkin kita kedepannya juga harus mengupayakan meminimalisir ya sampah-sampah yang ada di wilayah sekitar minimal. Kalau kaitan sampah dan yang lainnya, kita sudah banyak tempat buat belajar kok. Belajar. Di Kabupaten Contohnya. Bogor, di Citerep kemarin baru terbentuk Koperasi Sampah Taruna Jaya. Jadi teman-teman Citerep yang dimotor oleh Kang Rifai sekarang udah punya koperasi Sampah Taruna Jaya. Dia ngambilin sampah sayuran dari pasar Citerep gitu, terus diolah menjadi pakan. Gitu. Silakan. Nanti kan banyak juga, atau mungkin teman-teman ingin terkait dengan bagaimana di setting ini menjadi tempat wisata gitu, teman-teman boleh ke tempat-tempat yang memang sekarang lagi Hype-hype-nya. hype-nya terkait wisata. Kebetulan saya kan ketua divisi pariwisata. Kan Waduh. Pas lah ya. Pas lah. Ya. Nanti kalau survei-survei saya ajak ya. Boleh. Iya. Terus Jalan-jalan. Jalan-jalan bicara luar biasa. Ini jarang-jarang pemuda berpikir tentang regenerasi ke depan. Ya kan? Kenapa? Kalau sudah bicara regenerasi ke depan, saya rasa berorganisasinya sudah maksimal. Kenapa? Di organisasi, kita bisa melahirkan regenerasi baru yang berkualitas untuk kesuksesan buat organisasi. Terkadang kan enggak. Saya sebagai senior misalkan, teman-teman yang senior, enggan untuk menularkan ilmu-ilmu yang akhirnya tidak lahir generasi-generasi berikutnya. Tidak terjadinya estafet tadi. Sampai titik darah penghabisan, sampai nyawa sudah keluar pun Kahayang mah jadi ketua organisasi terus. Sampai gigi tak ada pun ya Kang ya. Nah gitu. Ya, oh, main alhamdulillah ya Ria, maksudnya ternyata betul untuk episode kali ini Kempleng Podcast betul-betul insya Allah memberikan manfaat. Jadi kalau ada bagi para penonton Kempol di sini yang merasa ini adalah hal-hal yang sepele yang tidak betul bermanfaat bagi dia, Cuma itu. obati hati kalian. Waduh. Iya, berarti kalian iri dengki dengan kita. Iya enggak? Sirik sama sirik. Sirik berarti. Dan gue yakin kayaknya untuk beberapa orang di episode ini banyak yang ngasih dislike nih kayaknya. Ya, pasti nih. Dan itu adalah tadi ciri orang yang sangat kotor hati. Kotor hati. Please lah, kotor hati cukup milik saya, gitu kan? Kalian jangan, contohlah pemuda-pemuda ini dan pemuda yang sana, ya kan, yang gigi saja belum tumbuh, walaupun di usianya sekarang tidak muda masih tetap semangat, membara, berapi-api ya Kang ya. Iya, dan kayaknya sebelum kita beres, mungkin Kang Ram bisa ngasih sedikit closing statement lah bahasa kerennya kan gitu loh. Bicara anak muda sekarang seperti apa atau gimana gitu. Bicara sosial, bicara kebermanfaatan, jangan pernah takut tidak tenar dan jangan pernah takut tidak kaya. Karena tujuan kita menjadi mutiara. Itu
adalah quote dari seorang Kang Ramdhani yang sering saya lihat di Facebook, di story WA. Tapi bagus, saya semangat itu. Jadi mudah-mudahan menjadi bahan tafakur kita ya Kang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk apa ya namanya, berpikir. Setelah berpikir, aplikasikan, implementasikan untuk kebermanfaatan. Karena balik lagi ke masalah tadi Kang, lembaga apapun itu yang ada di dunia ini semuanya bid'ah Kang. Iya nggak Kang? Karena di agama pun sudah menghimbau atau memerintahkan kita untuk bermanfaat. Karena manusia yang paling bagus adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mohon kepada MUI tidak dijadikan bahan untuk Alhamdulillah ketua MUI Fatwa. Citarum gue saudara saya gitu. Aman. Satu musola gitu lah gitu. Ya aman sama saya mah CS kieu lah di saya mah gitu ya. Dan kayaknya alhamdulillah, dan mungkin dari sekarang dari Karang Taruna Citarum sendiri harapan ke depannya atau mungkin ingin memberikan apa ya, kayak semacam woro-woro atau pengumuman untuk warga desa Citarum anak mudanya gitu kan tentang tempat ini, monggo silakan. Ya, saya sebagai ketua Karang Taruna Desa Citarum ingin memberikan satu apa ya, untuk menggugah semangat. Ya, betul. Jadilah pemuda yang berarti untuk wilayahnya sendiri, bahkan di wilayah orang lain, dengan cara bangkitkan jiwa-jiwa sosial kalian. Jiwa sosial. Ingat bahwa sosial itu bukan tentang apa yang kalian dapat, tapi tentang apa yang kalian keluarkan. Ya enggak? Sosial berarti lu siap capek. Sosial berarti lu siap berdarah-darah. Ya kan? Ketika kita coba untuk ngajak bersosialisasi dengan orang lain dan orang lain tidak menanggapi dengan baik, urusan lu dengan Tuhan urusannya, ya enggak? Yang penting kita sama-sama mengajak orang lain pada kebaikan ya Kang ya. Dan kayaknya cukup aja gitu aja kali ya Ria untuk malam ini ya Ria. Dan mudah-mudahan telepon ini episode ini harus diadain terus ya. Haruslah. Harus. Mudah-mudahan ke depannya bakal ada lagi seperti sharing-sharing seperti inilah. Seperti ini lagi ya. Oh, harus ada episode Tapi ada satu selanjutnya. hal, saya tertarik dengan tadi bersosial itu harus siap berdarah-darah, harus siap berkotor-kotor. Kalau bicara Karang Taruna, lihat logo Karang Taruna ya. Bunga teratai. Iya. Bunga teratai itu selalu tumbuh di air apapun. Iya. Termasuk di air kotor sekali. Lumpur baunya kadangnya. Iya. Tapi atasnya lihat. Indah, lebar. Betul. Dipakai tempat naungan para kodok ya Kang ya. Iya. Padahal di bawahnya di airnya sedemikian rupa pun tapi dia tetap tumbuh harus. Lauk gabus. Lauk gabus. Mudah-mudahan filosofi dari logo Karang Taruna juga betul-betul bisa mendarah daging di kita ya Kang ya, menjadikan kayak semacam tujuan hidup dan jalan hidup kita ya Kang ya. Dan kayaknya cukup sekian ya. Kali ini cukup sekian. Ya. Saya Aep Kirisik undur pamit. Dan saya Ujang Boled juga undur pamit. Lalu ada Kang Ramdhani. Saya Galih Julfiqar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.